Halo teman-teman, perkenalkan saya Esta Raisa Kristiani Lase. Pada video kali ini saya akan memaparkan konsep akuntabilitas dan nasionalisme. Baik, kita mulai dari akuntabilitas. Ini merupakan mind mapping lengkap dari akuntabilitas yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Kita akan mulai dari definisi. Nah, dalam banyak hal, akuntabilitas ini sering disamakan dengan responsibilitas. Padahal sebenarnya kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Nah, responsibilitas itu didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki beberapa nilai dasar. Nilai-nilai dasar dari akuntabilitas itu terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, sebagai seorang PNS, kita dituntut untuk mampu mengerjakan amanah kita sesuai dengan nilai-nilai publik. Itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas kita. Nah, apa saja nilai-nilai publik itu? Yaitu yang pertama, seorang PNS harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Kemudian, kita juga harus mampu menghindari diri dalam keterlibatan di dalam suatu politik praktis. Dan seorang PNS harus mampu memperlakukan setiap warga negara secara sama dan adil, serta menunjukkan sikap konsisten dan dapat diandalkan. Nah, seorang PNS juga dituntut untuk memiliki personal behavior yang dapat diterapkan di unit kerja. Itu juga merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas kita. Apa saja contoh-contoh dari personal behavior seorang PNS yang akuntabel? Yang pertama adalah menerapkan kebiasaan kerja yang baik seperti datang dan pulang tepat waktu. Artinya kita tidak korupsi waktu dan disiplin. Kemudian kedua, menggunakan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ketiga, tidak menyalahgunakan informasi intern negara dan mampu memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas resmi sehari-hari. Nah, itulah konsep akuntabilitas yang terangkum dalam mind mapping ini, yang tadi sudah saya jelaskan secara lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke materi nasionalisme. Nah, ini mind mapping dari nasionalisme. Nantinya saya juga akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari definisi. Nah, nasionalisme itu didefinisikan sebagai suatu sikap politik suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga memiliki beberapa nilai-nilai dasar yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, seorang PNS harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam kehidupannya. Sebagai contoh, khususnya untuk implementasi nilai sila pertama, yaitu kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi, jujur, dan harus memiliki integritas berdasarkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berkaitan dengan nasionalisme, PNS memiliki tiga tugas pokok. Yang pertama itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai seorang PNS yang melaksanakan kebijakan publik, kita harus memiliki nilai-nilai kepublikan, harus berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Itu merupakan wujud nasionalisme kita. Nah, sebagai seorang pelayan publik, kita harus mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif, profesional dan berintegritas, serta harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan kita harus mampu memuaskan publik. Yang terakhir, PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan kaitannya dalam nasionalisme, seorang PNS harus mampu
dan harus memiliki jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan yang kuat. Sehingga kita mampu menjaga situasi damai di wilayah Indonesia dan mampu menjaga keutuhan NKRI dengan cara bersikap netral dan adil dalam pekerjaan kita, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Serta kita juga harus mampu menjadi figur teladan di tengah-tengah masyarakat. Baik teman-teman, itulah penjelasan tentang nasionalisme. Inilah mind mappingnya yang baru saja kita dengarkan pemaparannya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam semangat!